Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Dewi Usman dari kelompok 8 penyaji 2 akan mempresentasikan bab 3 bagian menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza selaku dosen pembimbing. Tahapan proposal penelitian ada 5, dan saya akan membahas 3 tahapan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti termasuk pentingnya masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Dalam pendahuluan ada 5 rangkaian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Karena pada bagian ini, dinyatakan mengapa pokok masalah tertentu perlu diteliti. Bagaimana hal itu akan diteliti, baik secara teoritis maupun metodologis. Apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini, dan apa pula akibatnya seandainya hal itu tidak segera diteliti. Latar belakang penelitian masih akan dijelaskan lagi setelah 4 unsur pada tahapan pendahuluan lain yang diuraikan. Yang kedua adalah rumusan masalah, yang berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu, misalnya etnografi, fenomenologi, studi kasus, atau grounded research. Verba yang digunakan untuk menyatakan rumusan masalah bersifat eksploratif sesuai dengan jenis strategi penelitian kualitatif yang ditetapkan. Adapun rumusan masalah penelitian kuantitatif mencerminkan 3 prinsip dasar. Yang pertama, membandingkan kelompok variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap kelompok variabel terikat. Kedua, menghubungkan antara satu atau berbagai variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Ketiga, mendeskripsikan respon terhadap variabel bebas atau variabel terikat. Membuat rumusan masalah itu tidak sulit asalkan Anda mengenal benar permasalahan penelitian dan menguasai teori-teori untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Adapun ciri-ciri rumusan yang baik yaitu visible, jelas, signifikan, dan etis. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan, yaitu berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan tujuan biasanya berbunyi, penelitian ini bertujuan untuk titik-titik, atau tujuan penelitian ini adalah titik-titik pada laporan penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara atau pendapat kebenarannya yang masih diragukan. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan, yaitu berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan tujuan biasanya berbunyi, penelitian ini bertujuan untuk titik-titik, atau tujuan penelitian ini adalah titik-titik pada laporan penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara atau pendapat kebenarannya yang masih diragukan. Baiklah, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Apa itu landasan teori? Berfungsi untuk ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang digunakan sebagai dasar pemecah masalah yang diteliti. Kedua, tinjauan pustaka. Berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian meliputi 3, yaitu waktu dan lokasi penelitian, yaitu
Penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan di lokasi tertentu. Kedua hal itu sering dikatakan sebagai latar atau setting dalam penelitian. Kedua, sumber data penelitian. Unsur yang kedua menunjukkan penjelasan tentang wujud data dan tempat data diperoleh. Selanjutnya yang ketiga, alur penelitian. Unsur yang ketiga merupakan prosedur atau langkah-langkah penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.